Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Di sini akan menjelaskan pengertian qiraat. Berdasarkan pengertian etimologi atau bahasa, qiraat merupakan kata jadian masdar dari kata kerja qoro'a atau membaca. Sedangkan berdasarkan pengertian terminologi istilah, maka ada beberapa definisi yang ditrodusir para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Az-Zarqani, suatu Al-Quran qiraat adalah suatu madhab yang dianut seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun dalam pengucapan bentuk-bentuknya. Yang kedua, menurut Imam Al-Jazari, ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Yang ketiga, menurut Al-Qastalani, pengertian qiraat yaitu suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat, hadaf, i'rab, itsbat, fasl, dan wasl yang kesemuanya diperoleh secara keperiwayatan. Yang keempat, menurut Az-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan atau cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif atau meringankan, tsaqil memberatkan, dan atau yang lain-lainnya. Yang kelima, menurut As-Sabuni, qiraat adalah suatu madhab cara pelafalan Al-Quran yang dianut salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat, diantaranya latar belakang historis dan latar belakang cara penyampaian diantaranya sebagai berikut. 1. Perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. 2. Perbedaan pada i'rab dan harokat baris kalimat sehingga mengubah maknanya. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya sementara maknanya berubah. Yang keempat, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya tetapi maknanya tidak berubah. Yang kelima, perbedaan pada kalimat di mana bentuk dan maknanya berubah pula. Yang keenam, perbedaan dengan mendahulukan dan mengakhirkannya. Yang ketujuh, perbedaan dengan menambah dan mengurangi huruf. Sebab-sebab perbedaan qiraat. Yang pertama diantaranya yaitu perbedaan qiraat Nabi. Pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Lalu adanya riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi qiraat yang ada. Serta adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Macam-macam qiraat. Dari segi kuantitas diantaranya qiraah sab'ah atau qiraah 7, qiraah asyrah yaitu qiraat 10, qiraah arba'at asyrah yaitu qiraat 14. Dari segi kualitas, yang pertama qiraah mutawatir, yang kedua qiraah masyhur, yang ketiga qiraah ahad, yang keempat qiraah syadz atau menyimpang, yang kelima qiraah maudhu palsu seperti qiraat al-Khazani, yang keenam qiraat yang menyerupai hadis mudraj atau sisipan. Urgensi mempelajari qiraat dan pengaruhnya dalam istinbat atau penetapan hukum. Yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Yang keempat, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Terima kasih, sekian dari saya, Siti Mabrurah Aliyah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.